Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah imardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa khusu bi dzikri Sayyidil Ustaz Buya Kopri Nurzain mata'anallah bituli hayatihi amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah kita akan bacaan syarah Sahih Bukhari. Kita masih membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa kita masih membahas hadis innamal a'malu binniyat? Karena banyak sekali riwayat dari ulama salaf termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwasanya hadzal hadis sulusul Islam. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga Islam. Jadi kalau Islam itu kita ibaratkan kue, terus kuenya kita potong jadi 3, maka 3 bagian itu adalah hadis ini. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin wa bihi ilaihi qala fadhahaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardudun. Sebagian ahli ilmu berkata bahwasanya orang yang beribadah diniati karena akhirat tapi ada unsur dunianya, maka sebagian ulama mengatakan alasannya apa? Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil khabari rabbani yaqulullahu ta'ala ana aghna syuraka faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um min. Saya adalah zat yang tidak butuh kepada siapapun. Saya adalah zat yang qaim, yang berdiri, tidak membutuhkan kepada apapun. Barang siapa di antara makhlukku melakukan satu amalan, kemudian menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tidak akan menerima amalannya. Ini tegas firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wa ila hadza dhahaba al-Harithul Muhasibi fi kitabihi Ar-Ri'ayah. Beginilah Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, beliau Ri'ayah, berpendapat faqala al-ikhlasu, maka beliau berkata yang dimaksud ikhlas an turidahu bi ta'atihi wa la turid siwahu. Engkau hanya menginginkan Allah di dalam ketaatanmu dan engkau tidak menginginkan selainnya. Ya, jadi selain Allah itu harusnya nggak ada. Makanya bagaimana kita bisa berharap amalan kita diterima? Melainkan melalui permohonan kita supaya Allah merahmati kita. Riya itu ada 2. Ahaduhuma, yang pertama, la yuridu bi ta'atihi illan nas. Tidak menginginkan dari amal ketaatannya kecuali manusia. Wathani ayyuridan nasa wa rabban nas. Dia pengen dapat pujian manusia tapi juga pengen dapat pujian Tuhannya manusia. Wa kilahuma muhbitun lil amal. Keduanya sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nukila hadzal qaul Abu Nu'aim fil Hilyah an ba'di salaf, dari Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau menukilkan perkataan ini. Wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqaulihi ta'ala, dan sebagian para ulama juga berdalil bahwasanya kalau ada orang beramal di dalam hatinya ada selain Allah, meskipun secara mayoritas dia menginginkan Allah, maka tertolak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Al-Jabbar, yang maha berkuasa, Al-Mutakabbir, yang maha sombong,
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kita sudah mempelajari di dalam kitab Syarhul Muqaddimat, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan anwa'us syirik, jenis-jenis atau macam-macam syirik. Ya. Macam-macam syirik, ada yang namanya syirkul aghrad, syirik tujuan, orang yang bertujuan di dalam ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak dikategorikan seperti syirik yang bisa mengkufurkan, akan tetapi tetap saja hal ini dilarang di dalam agama dan yang melakukannya berdosa. Wa qala As-Samarqandi rahimahullahu taala, berkata Imam As-Samarqandi, ma fu'ila lillahi ta'ala qubila wa ma fu'ila min ajri nasi rudda. Segala sesuatu yang dilakukan Subhanahu wa ta'ala pasti akan diterima, dan setiap sesuatu yang dilakukan atas selain Allah Subhanahu wa ta'ala niatnya, maka pasti akan ditolak. Wal iyazubillah. Wa misalu dzalika man shalla dhuhra mathalan wa qasada ada'a ma farradallahu ta'ala alaihi walakinnahu tawwala arkanaha wa qira'ataha wa hassana hay'ataha min ajlin nas. Sebagaimana orang yang sholat duhur, kemudian dia memang bertunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada dirinya, itu namanya aslul amal. Apa? Aslul amal. Ketika kita sudah nawaitul wudu'a, ketika kita sudah usalli lillahi ta'ala, itu namanya aslul amal. Apa? Aslul amal. Akan tetapi, ya, dia memperpanjang rukunnya, memperbagus bacaannya, memperindah pergerakannya karena manusia. Fa aslu salat makbul, asal dari salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tuluhu wa husnuhu min ajlin nas fa ghairu makbulin li'annahu qasada bihin nas. Akan tetapi furu' ataupun cabang dari asal amalnya itu ditolak. Kenapa? Karena dia menginginkan manusia. Wa su'ila Syekh Izzuddin ibn Abdissalam Sultanul Ulama, ya, amman sholla fatawala sholatahu min ajlin nas. Gimana kalau ada orang memperpanjang sholatnya karena manusia? Misal, tadinya dia hanya mau membaca inna a'tainakal kautsar. Akan tetapi karena ada manusia, maka dia memperpanjang bacaannya. Bukan untuk ta'lim, bukan untuk mengajarkan, bukan juga untuk menunggu daripada makmum yang lain untuk sampai. Akan tetapi semata-mata dia memperpanjang bacaannya karena ada orang yang liyuqal lahu alim, supaya dia dibilang orang alim, supaya dibilang hafiz, supaya dibilang qari, ya. Gimana Syekh orang seperti itu? Faqala radhiyallahu taala anhu, maka beliau menjawab, arju alla yahbita amaluhu hadza kulluhu idza hasalat tasyrik fi sifatil amal. Fa in hasala fi aslil amal bi an shallal fardhata min ajlillahi ta'ala wan nas falatuhu di ajli tasyrik fi aslil amal. Saya berharap orang yang seperti itu sholatnya diterima. Dengan catatan apa? Dengan catatan memang dia sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun di tengah jalan, di tengah sholat, di dalam sifat amalnya tersebut, dia memperbagus bacaannya, memperbagus dan memperindah gerakannya untuk manusia. Akan tetapi, kalau dia sholat, memang untuk supaya dikatakan orang yang mengimami jamaahnya, supaya dikatakan orang yang alim dan qari, dia mengajar supaya dikatakan orang alim, waqis ala dzalika ma turid wa tasya, dan silakan antum analogikan di dalam segala bentuk ibadah apa yang barusan disampaikan oleh Imam Is bin Abdissalam, maka ditolak. Mau ngaji, mau ta'lim, mau ngurus kajian, bikin bakti sosial, makanya nawaitunya harus benar, nawaitunya harus lurus. Jangan sampai di awal itu kita udah salah niat. Mending ya, masih mending kalau kita salah niat terus acaranya dibikin berantakan. Kalau acaranya dibikin berantakan, itu Allah masih negur. Berarti kamu tuh salah. Yang paling berbahaya, kamu punya niat salah. Dari awal kamu pengen iradatun nas
Warabbin nas, pengen manusia dan juga dari awal sudah begitu fi aslil amal. Ternyata amalannya bagus. Itu adalah istidraj. Wal iyazubillah. Tsumma qala wa kama anna riya'a fil amali yakunu fi tarkil amal. Sebagaimana riya itu juga bisa menjangkiti di saat kita meninggalkan sebuah amalan. Qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari gurunya Imam Syafi'i. Tarkul amali min ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Saya tidak mau sholat di masjid karena saya takut riya, itu riya. Saya tidak mau azan karena saya takut riya, maka itu dikatakan riya. Wal amal min ajlin nas syirkun, dan kalau kita beramal karena manusia, maka hal tersebut dianggap sebuah kesyirikan. Makanya ingat konsepnya jelas. Ya, idza a'jabaka somtu fatakallam, idza a'jabaka takalum fasmut. Kalau kamu di dalam satu kondisi di mana batinmu mengatakan bicaralah kamu karena nanti kamu akan dapat pujian, maka di situ kamu wajib diam. Tapi ketika kamu berada di suatu situasi dan kondisi, diamlah kamu supaya kamu dapat pujian, maka di situ kamu harus berbicara. Intinya apa? Mukhalafatun nafsi. Mukhalafatun nafsi. Jangan sampai seperti Bal'am. Kenapa? Ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan Tuhannya adalah nafsunya sendiri. Meskipun dia punya ilmu, dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wal iyazubillah. Jadi yang betul bagaimana? Kalau kita beramal, ikhlaskan niat kita. Lakukan hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, supaya kita pulang dalam keadaan terbaik. Dan banyak-banyak mengingat 4 hal. Yang pertama, zikrul maut, mengingat mati. Yang kedua adalah mahabbatul akhirah, cinta akhirat. Yang ketiga adalah sama'ul Qur'an au sima'ul Qur'an bil alhan, mendengarkan Al-Qur'an dengan untayan suara yang indah. Kemudian mujalasatus salihin wal atqiya, banyak-banyak duduk dengan orang soleh. 4 ini insya Allah akan membantu di dalam taraqi ataupun naiknya hati kita maqam. Karena maqam adalah posisi di mana seorang hamba itu harus berjihad. Ahwal adalah pemberian dari Allah. Itu bedanya maqam dengan hal. Maqam itu kita usaha, hal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dibagi, ada al-maqamat wal ahwal hadza. Wa mahi rahimahullahu ta'ala anna man azima ala ibadatin wa tarakaha makhafatan ay yarahan nasu fahuwa mura'in li'annahu tarakal amala li ajlin nas. Maknanya kalau ada orang berazam, ya, artinya apa? Dia mengumpulkan motif di dalam dirinya untuk beribadah, atau dia meninggalkannya karena dia takut manusia itu melihatnya, maka dia adalah orang yang riya. Dia meninggalkan perbuatannya tersebut disebabkan manusia. Amma law tarakaha liyusalliha fil khulwati fa hadha mustahabbun illa an takuna fardhatan. Adapun kalau kita sholat sendiri, dan yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, sebab bukan karena kita takut pada manusia, tapi supaya kita lebih khusyuk, maka hal tersebut adalah dianjurkan. Au zakatan, atau membayar daripada selain zakat yang wajib. Misalkan sedekah sunnah, sembunyi-sembunyi, itu bagus. Nyuruh orang untuk sedekah, itu bagus. Tapi sedekah yang sunnah. Adapun sholat wajib, kemudian haji yang wajib, kemudian juga zakat yang wajib, maka semuanya dianjurkan bagi kita untuk menampakkannya supaya terhindar dari fitnah. Al-Imam Qadhi Iyad bin Musa, gara 1 minggu nggak sholat di masjid, nulis kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Hukukil Mustafa, akhirnya beliau dituduh orang zindik.
Nah, ini juga pentingnya kita untuk jangan suuzon kepada orang lain. Jaga hati antum. Jangan sampai antum suuzon, gampang buruk sangka kepada orang lain. Tsumma qala, au ayyakuna aliman yuktada bihi, atau seorang alim seperti Buya Kopri Nurza. Sholatnya nggak apa-apa dilama-lamain, nggak apa-apa bacaannya dibagus-bagusin. Kenapa? Alim yuktada bih. Seorang alim yang dicontoh. Kalau alimnya sendiri sholatnya belang bentong, alimnya sendiri sholatnya nggak bagus, maka orang juga akan istahana bi amrillah. Akhirnya dia justru malah meringankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal jahru bil ibadati fi dzalika afdal, maka menampakkan ibadah di dalam hal ini adalah utama. Dan sebagaimana riya muhbitun lil amal, kadzalika at-tasmi'. Wa huwa ay ya'mala lillahi fil khulwah thumma yuhadditsan nas bima amil. Ay yuhadditsin nas bima amil. Yang dimaksud dengan tasmi' adalah satu amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berkesendirian, akan tetapi setelahnya kita membicarakan amal itu kepada manusia. Ini juga posisinya sama seperti riya. Amal. Jadi jangan kita gampang men-share ibadah kita. Jangan kita gampang men-share aktivitas kita kepada orang. Kecuali memang hati kita betul-betul bersih dan juga diniatkan karena Allah, atau kita memang orang yang dimintai petunjuk. Maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana para ulama sebagian setelah sholat sunnah rakaatail fajri, beliau itu masih membiasakan diri untuk muttaq ala jambihil aiman. Jadi berbaring bersandarkan kepada tubuh lambung bagian yang sebelah kanan ini. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gampang juga dibikin di masjid yang belum antum ajarkan. Nanti antum disangka lagi datang ke masjid tiba-tiba berbaring ke arah sebelah kanan gitu. Kadang-kadang orang tidak paham ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu kemudian tidak menjelaskannya kepada orang awam. Itu nanti akadi. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bih. Barang siapa memperdengarkan perbuatannya, Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan perbuatan baiknya untuk makhluk, maka Allah akan tampakkan perbuatan buruknya. Nauzubillah. Qala ulama, berkata para ulama, fa in kana 'aliman yuqtada bihi wa dzakara dzalika tansyitan lisami'ina bihi fala ba'sa. Apabila seorang alim yang memang diikuti, kemudian dia menyebutkan perbuatannya supaya perbuatannya itu ditiru, maka tidak ada dosa di dalamnya. Qala Al-Marzabani, berkata Al-Imam Al-Marzabani rahimahullahu taala, yahtajul musalli ila arba'i khisalin hatta turfa'a salatuhu. Seorang yang sholat itu membutuhkan 4 kualitas sehingga sholatnya itu diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hatinya harus hadir. Wa syuhudul aqli, akalnya harus menyaksikan. Wa khudu'ul arkani, kemudian rukunya harus dipenuhi dengan sesuai dan sempurna. Wa khusyu'ul jawarih, dan juga jawarih atau semua anggota tubuh fisiknya ikut menyembah kepada Allah. Allahu Akbar. Semuanya ikut menyembah kepada Allah. Faman shalla bila huduri qalbin fahuwa musallin lahin, wa man shalla bila syuhudi aqlin fahuwa musallin san, shalla bila khudu'il jawarihi fahuwa musallin khati'in, wa man shalla bihadhil arkani fahuwa musallin wafin. Barang siapa salat hatinya enggak hadir, dia adalah orang yang lalai. Barang siapa salat tanpa akalnya menyaksikan, maka dia adalah orang yang lupa. Dan barang siapa salat akan tetapi rukunnya tidak terpenuhi, kemudian juga jawarihnya tidak khusyuk, maka dia adalah orang yang salah. Dan barang siapa memenuhi semuanya, maka dia adalah orang yang sholat dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, arada biha a'malat ta'ati duna a'malil mubahat. Kalimat innamal a'malu binniyat ini adalah maksudnya amalan-amalan ketaatan, bukan amalan-amalan yang mubah. Qala Al-Harith Al-Muhasibi,
Berkata Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin li'annahu la yurbatin wa la yuaddi ila qurbatin. Ikhlas tidak masuk di dalam hal yang mubah karena tidak mencakup daripada hal yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan tidak menunjukkannya kepada sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Karaf'il bunyani la li ghardin bal li ghardir ru'unah. Sebagaimana kita membangun satu gedung tapi karena teledor. Nggak ada kepentingan sama sekali. Itulah Maulana Syekh Ali Jum'ah ketika menjelaskan raf'ul bunyan min alamati, mengangkat meninggikan gedung itu adalah dari alamatus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya adalah orang sudah kehilangan prioritas. Bukan sesuatu hadihi alamah walaysat haraman. Hadza kalamu fadilatihi. Hadihi alamah walaysat haraman. Jadi meninggikan gedung itu kendati pun disebutkan sebagai tanda hari kiamat, bukanlah dia sesuatu yang haram, akan tetapi pertanda. Pertanda apa? Kiamat sudah dekat. Karena manusia mulai melalaikan sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Hakadha. Amma idza kana li ghardin kal masajid wal qanatir wal arbitah fayakunu mustahabban. Adapun kalau kita punya niat ya membangun masjid untuk ibadah, membangun jembatan atau perhubungan supaya orang bisa melaluinya, maka hal tersebut mustahab atau sunnah. Mustahab itu sebenarnya dibedakan oleh Imam Nawawi ya. Di dalam kitab beliau Syarhul Maqasid, beliau mengatakan perbedaan antara sunnah dengan mustahab. Kalau sunnah dalilnya warid ya, secara tekstual itu biasa dikatakan sunnah. Kalau mustahab itu adalah hasil daripada istimbat. Kira-kira seperti itu, ya. Taib. Qala wala ikhlasa fi makruh. Tidak ada keikhlasan di dalam sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan. Kaman yang zuru ila ma la yahillu lahu an-nadharu ilaihi wa yaz'umu annahu yanzuru ilaihi liyatafakkara fi san'illahi ta'ala. Jadi ikhlas tidak masuk dalam sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Sebagaimana ada orang melihat sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Kemudian dia mempunyai asumsi yang salah bahwasannya dia melihat untuk memikirkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalkan kan nazar ilal amrat wa hadza la ikhlasa fihi bal la qurbatal battah. Sebagaimana kita melihat kepada seorang laki-laki yang tampan, yang terlalu tampan seperti perempuan bahkan, yang menyebabkan baik laki-laki dan perempuan itu terfitnah, ya. Baik laki-laki atau perempuan itu terfitnah. Ini nggak ada keikhlasan. Ini nggak ada keikhlasan dan tidak ada unsur ibadahnya sama sekali. Qala fasil abdi fistiwa isir wal alaniyati wal zahiri wal batini. Maka kejujuran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat seorang hamba ketika dia berada di dalam posisi netral. Netral pada saat dia itu dalam keadaan beramai-ramai, netral pula pada saat dia dalam keadaan sendirian. Testernya, kalau kita sholat sendiri dengan sholat rame-rame, sama nggak? Sendiri dengan ngaji di depan orang, sama nggak? Kalau kita sedekah sendiri dengan sedekah di depan orang, sama nggak? Kalau ternyata belum sama, tidak sama, memang itu makom kita rendah. Memang kita harus berjuang dan kita harus menangisi. Kenapa kok kita masih jadi orang yang seperti itu? Kenapa kok kita belum bisa jadi orang yang lebih benar? Ya. Taib. Tsumma qala radhiyallahu ta'ala anhu yatahaqqaqu bi tahaqquqi jami'il maqamati wal ahwali hatta innal ikhlasa yaftaqiru ila sidqi. Semua ikhlas, khusyuk, takwa, ridha, qanaah, semuanya butuh kepada as-sidqu. Semuanya. Nggak mungkin bisa terlepas dari as-sidqu tersebut. Emang apa sih as-sidqu itu? Ya. Wasidqu la yaftaqiru ila sidqu, itu tidak butuh kepada ikhlas. As-sidqu tidak butuh kepada qanaah.
as-sidqu tidak butuh kepada khusyuk. Apa itu sih as-sidqu? Kok dia begitu hebatnya sampai tidak membutuhkan sama sekali? Lianna haqiqatal ikhlasi huwa iradatullahi ta'ala bitta'ati faqad yuridullah bisalati walakinnahu ghafil an huduril qalbi fiha. Wasidku huwa iradatullahi ta'ala bil ibadati ma huduril qalbi. Fakullu sadiqin mukhlis walaysa kullu mukhlisin sadiqin. Wahuwa ma'nal ibtisal wal infisal li'annahu infasala an ghairillahi wattasala bil hudur billah. Wa huwa makna takhalli amma siwallah wa tahalli bil hudur baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ikhlas dalam sholat bisa jadi, tapi nggak khusyuk. Tapi orang yang punya as-sidqu, dia pasti qanaah, dia pasti sabar dan khusyuk. Artinya maknal ittisal wal infisal. Putus nyambung. Putus nyambung. Apa maknanya? Li'annahun fasala an ghairillahi wattasala bil hudur billah. Karena dia putus hubungan dari selain Allah dan konektivitasnya kepada Allah itulah yang hanya tersambung. Jadi enggak apa-apa. Kalau kita itu nggak disukai oleh orang, antum nggak usah pusing. Nggak diterima kerja, nggak usah pusing. Pusing kalau kita tidak berusaha dengan baik di dalam mencari pekerjaan. Pusing kalau usaha kita di dalam belajar tidak baik. Hada fi ma'nal maqdur. Wa ma fi maqami takdir fanuhsin dhununana billahi ta'ala. Kalau kita bicara makdur, yang kaitan kita sendiri pribadi, ya itu harus kita perbaiki. Akan tetapi kalau kita membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya yang azali, maka tidak ada jalan lain melainkan baik sangka. Itu maknanya kita putus dari usaha kita putus. Beb, saya susah banget ini buat khusyuk. Ya sudah, baca doa. Sebelum kamu itu sholat, baca Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi alim. Baca niat semua. Saya niat buat taubat apa semua. Beb, saya susah khusyuk. Sudah. Berarti antum harus pasrah. Doa, pasrah. Udah doa masih nggak bisa khusyuk juga. Pasrah sudah. Itu fauqa taqatina. Fauqa qudratina. Fa innallaha ta'ala huwal jabbarul qaharul matin. Allah subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kalau dialah yang menguasai kamu. Dengan usaha kamu mencoba khusyuk. Jangan sampai kamu tertipu dengan usaha kamu mencoba kaya. Allah yang akan membuat kamu khusyuk, Allah yang akan membuat kamu kaya, tapi Allah melihat perbuatan kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh." Beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya yang akan menilai perbuatanmu. Hada. Thumma qala radhiyallahu ta'ala amma siwallah wa tahalli bil hudur baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Mengosongkan batin kita dari selain Allah, mengisi batin kita untuk hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu yahtamilu innama sihatul a'mal au tashihul a'mal au qabulul a'mal au kamalul a'mal. Jadi ada empat kemungkinan makna innamal a'malu. Makna innamal a'malu kemungkinannya ada 4. Yang pertama adalah sahnya sebuah amal tergantung niatnya. Yang kedua, pembenaran sebuah amal adalah niatnya. Kemudian, diterimanya sebuah amal atau seluruh amal adalah karena niatnya. Yang keempat, kesempurnaan amal adalah tergantung niatnya. Nah, ini kemungkinan makna dari bisa jadi sahnya sebuah amal tergantung niatnya, bisa jadi pembenaran dari sebuah amal adalah niatnya, bisa jadi diterimanya amal karena niatnya, bisa jadi juga kesempurnaan amal karena niatnya. Wa bihadza akhadha al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah.
Wa yustatsna minal a'mal makana qabil turuk ka izalatin najasah usub wal awari wa isalil hadiyah wa ghairi dzalika, ya. Jadi dari amal-amal ini ada pengecualian yang tidak butuh niat, ka izalatin najasah wa raddil husub wal awari wa isalil hadiyah. Seperti kita menghilangkan najis meskipun kita tidak niat, sah. Mengembalikan barang yang kita curi meskipun kita tidak niat, sah. Kemudian mengembalikan apa yang pernah kita pinjam mestinya tetap sah. Kemudian menyampaikan hadiah meskipun kita tidak disertai niat tetap sah, ya. Wa ghairi dzalika fala tatawaqqafu sihhatuha 'ala niyyah al-musahhihah. Maka tetap dikatakan sah meskipun antum tidak punya niat. Ini iftiradi saja. Karena sesungguhnya hal ini hampir mustahil terjadi. Tidak ada orang yang mengembalikan barang yang pernah dia ambil, pernah dia curi, pinjaman, menghilangkan najis, melainkan dia punya niat tertentu. Memang seperti itu, ya. Banyak keadaan-keadaan yang dijadikan sebagai penelitian. Lakin yatawaqqafu thawabu fiha ala niyati taqarrub. Akan tetapi meskipun demikian, hal-hal tersebut tetap bergantung kepada niat seseorang untuk mendapatkan pahala. Wa min dzalika ma idza at'ama dabatahu. Contohnya adalah ketika kita memberikan makan kepada binatang ternak atau tunggangan kita. In qasada bi ittisal amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Kalau dia menginginkan memberikan makan itu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa in qasada bi it'amiha hidzal maliyah fala thawaba. Kalau dia menginginkan memberikan makanannya untuk menjaga hartanya, maka tidak ada pahala baginya. Dzakarahul Qarrafi, berkata Imam Al-Qarrafi, salah seorang mujaddid di dalam ilmu qawaid fiqhiyah, ya, Al-Maliki. Wa yustatsna min dari karsul mujahid. Akan tetapi ada pengecualian. Ada nih binatang yang kalau kita nggak niat tetap dapat pahala. Kita nggak niat kasih makan, dia makan sendiri, kita dapat pahala dia makan. Dia minum, kita nggak kasih minum, minum sendiri, kita tetap dapat pahala. Binatang macam apa tuh? Farsul mujahid. Farsul mujahid. Kudanya orang yang berjihad. Idza rabataha fi sabilillahi fa innaha idza syaribat wa huwa la usiba ala dzalika kama fi sahihil Bukhari. Kalau misalkan kuda itu minum, dia nggak niat ngasih karena memang kuda tersebut diperuntukkan untuk berjihad, maka dia tetap dapat pahala. Ini bisa kita kiaskan dengan mobil dan motor, Buya. Mau ngajar taklim, mau pergi ke majelis taklim, kita niat mau berjihad di jalan Allah, fi sabilil ilmi, fi sabilit ta'allumi, fi sabilit ta'alim, fi sabilil husul ala thawab. Kita cuci mobil, kita nggak pakai niat, dapat pahala. Karena aslun niyahnya adalah karena Allah. Meskipun nanti di dalam sifatul amal kita mungkin ya kita nggak berniat. Akan tetapi semuanya sudah masuk niat, ya. Makanya sebelum kita mau ngajar, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kita untuk berdoa, ya, berniat. Fanawaina at-ta'allum wa ta'lim. Kami niat untuk belajar dan mengajar. Wal ifadah wal istifadah. Kami niat untuk memberi faidah dan mendapatkan faidah. Wan naf'a wal intifa', dan untuk mendapatkan manfaat serta memberi manfaat. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'ani mardatillahi wajhil karim. Semata-mata kami juga berniat untuk berpegang teguh kepada sunnah Allah dan juga berpegang teguh kepada kitab Allah semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan diijazahkan kepada kami melalui beberapa masyayikh dan habaib. Baik. Wa yustasna min zalika farsul mujahid. Idza rabata fi sabilillah fa innaha idza syaribat wa huwa la yuridu sakyaha uthiba ala dzalika kama fi sahih Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari, wa kadzalika az-zaujah wa kadzalika idlaqul bab
ul misbahi inda naumi idza qasada bihi imtithala amrillahi uthiba wa in qasada amran akhar fala. Begitu pula dengan istri, Buya. Jadi ngasih makan istri kalau diniatkan buat cari pahala ya dapat pahala, ya. Ngelayanin suami kalau diniatkan dapat pahala ya dapat pahala. Nutup pintu ya, nutup pintu. Itu sama sebenarnya pakai baju juga begitu. Nutup pintu, pakai baju, pakai sepatu, dapat pahala. Semuanya sekali dilalaikan oleh umat Islam. Jadi ibadah itu hanya dibawa pada saat berkaitan dengan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau berkaitan dengan amalan-amalan keseharian, seolah-olah itu nggak ada kaitannya dengan ibadah. Padahal ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ngikat sepatu, tali sepatu, lillahi ta'ala, selesai. Nawaitu ngikat sepatu lillahi ta'ala. Nawaitu keluar rumah lillahi ta'ala. Nawaitu naik mobil lillahi ta'ala. Nawaitu baca buku lillahi ta'ala. Nawaitu jalan kaki lillahi ta'ala. Nawaitu pergi ke sini, pergi ke pasar, pergi ke sono, pergi ke maktabah, semua lillahi ta'ala. Dapat pahala tuh. Nawaitu duduk, dengerin Habib Guys, lillahi ta'ala. Udah dapat pahala. Nawaitu dengerin Dr. Ar-Razi Hashim, dapat pahala. Nawaitu dengerin Habib Umar bin Hafiz, dapat pahala. Nawaitu dengerin Fulan, dapat pahala. Semua dapat pahala. Kalau kita niat. Makanya kita niatkan. Matiin lampu juga begitu. Saya pengen matiin lampu. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Patiin, tok. Nah, dapat pahala. Ya. AC patikan, tot, dapat pahala. Modalnya apa? Niat. Niat yang benar. Baik. Hadza. Tsumma qala wa'lam anna niyata lughatan al-qasdu yuqalu nawaqallahu bi khair. Ya. Di niat itu secara etimologis artinya al-qasdu, keinginan. Dikatakan Allah menginginkan bagimu kebaikan. Ai qasadaka bihi. Ya, yakni menginginkan kamu di dalam kebaikan. Wa niyatu syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat dalam ilmu syariat adalah qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatan tersebut. Fa in qasada wa tarahu an, kalau dia punya keinginan tapi diakhirkan dari melakukannya, itu namanya azmun. Maratibul qasdi khamsun hajizun fakhatirun fahadithun nafsi fastami'a yalihi azmun wa hammun fafihi lithmu qad waqa'a. Ya, nazamahu Suyuti. Ada namanya hajiz, ada namanya khatir, ada namanya hadithun nafsi, ada yang namanya hamun, ada yang namanya hajiz adalah selayang pikiran yang berkelebat, lakinnahu la yastakir. Pemikiran masuk tapi tidak tetap. Dia pergi. Misal, ini handphone orang nih, itu ambil. Nah, tapi dia pergi. Itu hajiz. Khatir, dia masuk, yastakir. Khatir alladzi dakhala fi wastaqar. Kemudian dia tetap di situ. Ambil aja handphone, kayaknya bagus nih handphone tuh, ya. Kemudian setelahnya adalah hadithun nafsi. Dia mulai berbincang-bincang. Diajak ngobrol tuh. Gimana ya kalau diambil? Gimana ya kalau nggak diambil? Fastami'a. Maka dengarkanlah itu. Ya, di sini ada dalil dalam kalamun nafsi juga, di dalam masalah akidah. Ya, wa hadza laisa mahallu dzikrihi. Tapi bukan sekarang. Kemudian hamun, ini penting. Hamun, dia mentarjih atau mengiyakan sebuah perbuatan. Misal, ini terjadi kesalahpahaman di dalam memahami kasus Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Lihat. Walaqad hammat bihi. Siti Zulaimat bihi. Dia punya pemikiran masuk ke dalam batin, istaqarrat hadhihi al-fikrah fi nafsiha wa syara'a ila asbabiha.
wa syara'a ila asbabiha ay tahaqqaqat fil kharij. Jadi pemikiran yang tadinya masuk ke dalam hati Zulaikha itu, Siti Zulaikha sudah melakukannya. Maka azmun di sini, hammun di sini sudah menjadi azmun. Di azmun, azmun itu ya niat itu. Azmun itu apa? Ya niat itu. Hammun walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini yang paling penting. Kita sudah bahas hammunnya Siti Zulaikha, bahwasanya beliau berdosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan istri Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi masih banyak ustadz yang salah nafsirin. Termasuk ustadz viral, ada ustadz viral pernah ngisi di Zawiyah Raudhah. Oh, viralnya luar biasa. Ya. Tapi nggak sadar ustadz itu mungkin di depannya semua itu adalah asatizah semua. Banyak yang sudah S2, banyak yang sudah hatam Kutubus Sittah, ya. Lalu dia bilang, Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah berbuat dosa. Dalilnya mana? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia lupa di situ pertama masalah hammun harus laula an ra'a burhana rabbi. Laula dalam bahasa Arab apa fungsinya? Imtina'ul wuqu' fil mustaqbal. Salah satu fungsinya adalah imtina'ul wuqu' fil mustaqbal. Laula an ra'a burhana rabbih wa laqad ra'a burhana rabbih. Seandainya saja, gini loh. Seandainya saja tidak hujan, maka saya datang. Ternyata hujan, saya nggak datang. Seandainya saja Nabi Yusuf tidak melihat bukti dari Allah, maka berzina dengan Siti Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf melihat bukti dari Allah, artinya Nabi Yusuf tidak berzina. Artinya Nabi Yusuf tidak berdosa. Oke, ini satu poin tuh. Ya, hamun sendiri tidak akan jadi dosa kalau tidak dilakukan. Kalau kita pergi lihat hadis qudsi. Apa kata hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau ada orang punya hamun, punya dalam batinnya dan dia memang berkeinginan melakukannya untuk berbuat jahat. Falam ya'malha. Falam ya'malha. Kemudian dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanatan wahidatan, dia dapat satu pahala. Bi anna imtina asyarr indahu thawab, indahu ajar indallah. Karena kalau kita menghalangi diri kita, menghalangi nafsu kita dari sesuatu, itu adalah ajar. Makanya Maulana Syekh Yusri Rushdi Jabal Al-Hasani, beliau mengatakan begini, ini penting sekali. Ini penting sekali. Kalimatnya sederhana, tapi bisa bikin antum jadi wali. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang paling pada yang diharamkan Allah, maka kamu akan jadi orang yang ibadahnya paling luar biasa hebat. Meskipun tidak sholat sunnah, meskipun tidak sholat sunnah. Meskipun tidak sedekah sunnah, meskipun tidak sedekah sunnah. Cukup kamu lakukan yang wajib dan kamu nggak usah ngelakuin yang haram. Nggak usah ngomongin orang. Nggak usah melihat yang diharamkan. Nggak usah berbicara yang diharamkan. Nggak usah posting yang diharamkan. Cukup kamu melakukan sesuatu yang wajib bagi dirimu, kamu akan jadi orang yang ibadahnya paling bagus. Ya, ini adalah pesan dari Maulana Syekh Yusri Rushdi Jabal Al-Hasani hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Baik. Itu ya, jadi harus ditahqiq. Jadi jangan sampai mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam berdosa. Hati-hati antum, ya. Jangan ngomong begitu, itu pendapatnya orang-orang dari ajaran agama yang benar. Faqulul anbiya, yakni al-anbiya hum ma'sumun. Mereka adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Baik sebelum jadi nabi atau setelahnya, mereka semua dijaga. Kalau sebelum jadi nabi itu namanya irhas. Itu namanya irhas, irhasat jamaknya, ya. Baik.
Tsumma qala wa syurri'atin niyatu litamyizil adati minal ibadah au litamyizi rutabil ibadah ba'diha an ba'din. Kenapa kok niat itu disyariatkan menjadi satu kaitan dalam syariat sementara azam itu tidak, ya? Litamyizil adah minal ibadah, untuk membedakan antara perbuatan non ibadah dengan ibadah, dan juga tertib daripada sebuah ibadah. Misalul awal, contoh pertama, al-julusu fil masjid qad yuqsadu listirahati fil adah wa qad yuqsadu lil ibadati bi niyatil i'tikaf fal mumayyiz bainal ibadah wal adah wa niyah. Duduk di masjid. Normalnya orang duduk di masjid gara-gara apa? Capek. Ngaso dulu dah di masjid. Ada air. Kemudian mungkin ada galon air buat minum, duduk masjid. Jadi ibadah nawatakifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi membedakan apa? Niat. Nih, niat, ya. Berarti mustalah azmun menurut Imam Suyuti dalam nazamnya beda dengan azmun yang dijadikan pemaparan oleh para fuqaha untuk membedakan antara azmun dengan niat. Yang dimaksud azmun di dalam nazam Imam Suyuti itu adalah niat. Wa hadza maqalahu Syekhuna Ali Jum'ah, yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah Muhammad. Taib. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa kadzalika al-ghuslu, dan begitu pula al-ghuslu, mandi, yuqsadu bihi tandzif lil badan fil adah, biasanya kita untuk membersihkan badan. Wa qad yuqsadu bil ibadah fal mumayyiz huwa niyah, kadang-kadang buat ibadah maka yang bedakan adalah niat. Wa ila hadzal ma'na asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anir rajul yuqatilu riya'a niyatan wa yuqatilu syaja'atan ayu dzalika fi sabilillah faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillahi ta'ala. Maka Nabi ketika ditanya, ada orang berperang karena riya, niatnya bukan karena Allah, pengen dipuji manusia atau takut dihina manusia, berperang untuk menyelamatkan harga diri dan hartanya, kemudian beruk supaya dikatakan pemberani. Yang mana yang fisabilillah? Barang siapa berperang untuk menegakkan kalimat Allah, kebenaran yang Rasulullah SAW bawakan, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taib. Sudah mau jam 9. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu, Bu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Fadhol. Terima kasih banyak Habibana. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan Habib dapat ditangkap oleh kita semua terkait lanjutan pembahasan masalah niat yang sudah kita baca hadisnya kemarin. Silakan Ustadz Akbar Hilman untuk bertanya. Untuk penanya pertama, hidupkan mic-nya dan langsung bertanya kepada Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Habibana. Pan izin bertanya, ini masalah masih seputar niat Habib. Fadhal Maulana. Ini caranya kami yang baru belajar agama ini menghilangkan dalam hati ini selain Allah itu bagaimana ya Habib? Ya, syukran jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khair. Izin saya colok ini mic-nya. Oh, Bismillah. Gimana caranya biar kita bisa menghilangkan selain Allah dalam hati kita? Sebenarnya ini sudah pernah kita jawab. Pertama, alla nata'ajjab hinama nangdur ila makhluqatillah. Kita jangan takjub alla yahsula ala ta'ajjub ingdan nazar ilal makhluk. Jadi ketika kita melihat kepada makhluk Allah, ay kullu ma siwallah, jangan sampai ada rasa takjub di dalam hati kita. Biasa aja. Kalau kita muji ya muji karena Allah saja.
Alhamdulillahilladzi makkanaka hadzal maqam. Segala puji bagi Allah yang sudah menetapkanmu untuk jadi seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahsana laka suratak. Segala puji bagi Allah yang sudah fisik yang baik. Alhamdulillahilladzi 'allamaka ilma. Segala puji bagi Allah yang sudah mengajarkan kamu ilmu. Jadi jangan sampai takjub. Lihat mobil bagus, lihat rumah bagus, biasa aja udah. Kalau memang ternyata kita masih tertarik, terjazab gitu, gitu. Batin itu tertarik, itu memang kita berarti masih proses, Ustadz. Berarti masih proses. Itu ibaratnya kita lagi nyaring kotoran kan. Nanti dites tuh. Kita mah presiden, rumah menteri. Saya pernah ngunjungin rumah orang yang di bawahnya ada 20 mobil yang harganya itu satu mobilnya mungkin sekitar 5M. Masya Allah. Itu mobilnya harganya segitu. Itu adalah tes. Apakah batin saya itu goyang atau enggak? Kalau batin saya waktu itu goyang, ya memang makom saya lemah. Tapi kalau batin saya enggak goyang, biasa aja. Ya makom saya mungkin di sisi Allah ya lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rutin. Jangan kamu lihat 2 kali. Jadi kalau kita lihat cukup 1 kali saja. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Adi, la tudbi'in nadhra an-nadhra fa inna lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Kamu boleh lihat sekali saja, kali kedua itu bukan untuk kamu. Nah, insya Allah kalau kita biasakan seperti itu, ya nggak usah takjub lah. Ibaratnya ngelihat apapun di alam semesta ini ya biasa saja. Nanti insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk ya itu, untuk bisa lebih khusyuk dan kita tidak peduli, melainkan hanya Allah saja yang kita pedulikan. Tapi semua itu jangan sampai hanya terbatas di dalam awang-awang pemikiran. Karena agama ini adalah butuh tahqiq dengan amal. Ya. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam asyrahan bil amal. Itu kan matan Jauharatut Tauhid. Jadi namanya kita lafazkan nutku bilang la ilaha illallah itu saja sudah dikatakan amal ya, karena amal itu dipecah jadi 3. Amal dipecah jadi 3. Ada amal batin yaitu hati dan pikiran, kemudian amal melalui lisan, kata-kata, dan amal melalui perbuatan ya. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu ya, lewat private. Bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika dikucilkan teman, bahkan ada sebagian yang membenci kita dalam lingkungan kerja? Contoh, waktu mungkin karena saya jarang bergabung, kadang menghindar ghibah, saya lebih memilih melakukan bermanfaat ibadah. Nggak apa-apa, itu bagus. Berarti kalau antum begitu, antum sudah menetapkan apa yang diajarkan menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau kamu duduk bersama ahli ghibah, kamu cuma punya dua kewajiban, ya, dan kamu sudah harus lakukan 2 ini. Artinya kalau kamu nggak lakukan salah satu dari keduanya, kamu dosa. 1, kamu kasih tahu kalau mereka itu bikin nggak sanggup, kamu pergi dari situ. Kamu pergi dari situ, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Udah misalkan jangan gibah, tapi kita masa sih terus gimana? Itu sama aja kalau begitu ya. Baik, mungkin ada soal yang lain, tafadhol. Silakan kepada teman-teman yang lain. Bisa juga di YouTube. Kita live streaming. Instagram juga bisa. Oke. Itu ada dari Ibu Penny Satria. Ustadz, gimana supaya kita tetap istiqomah dan beribadah? Istiqomah. Al-istiqamah. Ya Allah, al-istiqamah yani wallah yani. Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling continue meskipun sedikit. Fallahu tamalu. Allah itu tidak akan bosan sampai kamu bosan. Maksudnya udah kita misalkan nih baca wirid nih. Wirid itu banyak. Wirid itu sangat banyak sekali wirid itu. Banyak banget wirid. Ya. Contoh. Dari yang paling ringan. Rotib Haddad. Ada Rotib Idrus. Ada Rotib Atos. Akidah Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Wirid Sakron. Kemudian ada Rotib
Habib Toha bin Husain bin Yahya. Kemudian ada Hizib Nawawi, Hizbul Bahr, Hizbun Nasr, Hizbil Fattah Siddiqi, ada Sholawat Yusriyah, ada Khairil Bariyah, ada Khotam Khawajakan, lain-lain semua tuh banyak zikir dan wirid, ya. Nanti Tijaniyah punya sendiri, kemudian Qadariyah punya sendiri, Qadariyah Naqsyabandiyah punya sendiri, semua punya sendiri zikir yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ya, atau di Sunnah. Yang mana yang mau kita baca? Semuanya bagus, semuanya bagus. Akan tetapi kita harus melihat satu, kondisi diri kita seperti apa. Kedua, kita harus melihat kemampuan diri kita sesuai dengan petunjuk guru kita. Jadi yang pertama, kita memang melihat posisi diri kita. Yang kedua, kita menyesuaikan dengan petunjuk guru kita. Artinya harus punya guru. Misalkan ibu curhat dengan ustazah gitu. Nanya, ustazah, saya sekarang ingin sholat malam. Saya ini baru pemula, kira-kira yang bagus berapa ya? Oh, buat ibu mungkin 2-1 dulu formasinya. 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Kata Imam Syafi'i, adnal kamal 3 rakaat. Kesempurnaan yang paling rendah itu 3 rakaat. Tapi beliau mengatakan, walakin liman autara biwahidah fala ba'sa bihi. Nah, itu di dalam sunan begitu, ya, di dalam bab sholat witir. Jadi Imam Tirmizi menukilkan perkataan Imam Syafi'i, orang kalau witir paling minimum itu 3, tapi kalau ada yang witir dengan 1 nggak masalah. Oh ya sudah, berarti ibu formasinya 2-1 dulu bu. Tapi saya susah bangun malam Ustadz. Ya sudah, kalau begitu ibu sholatnya ba'da isya saja. Setelah ibu sholat ba'diyah, ibu kemudian baru langsung sholat tahajud 2 rakaat plus 1. Tapi saya ya sudah, berarti ibu langsung witir saja. Tapi nanti kalau misalkan sudah itu apakah ada tambahannya? Ada. Nanti ibu cerita sama saya begitu. Nanti kalau sudah ibu cerita, misalkan, alhamdulillah ustazah, saya ini sudah melakukan 1 rakaat setelah isya. Oh ya sudah. Ibu sudah enak, sudah. Nanti ibu naik lagi berarti ibu. Nah, makanya pentingnya kita punya guru. Kadang-kadang kita bikin amal sendiri, bikin ini sendiri, akhirnya kita berantakan. Karena nggak dapat taufik dari melalui guru kita. Berantakan akhirnya, ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain. Dari Bapak caranya supaya terhindar dari sifat riya ini, Bu ya? Betul. Boleh saya jawab, Bu ya? Langsung Habib. Baik. Riya itu kan kalau definisi Imam Fudail, kita takut mengerjakan sesuatu karena manusia, makanya kita tinggalkan perbuatan itu. Cara menghindarinya, tahu bahwasanya kita tidak memiliki apapun. Kalau kita tahu kita tidak memiliki apapun, yang memiliki itu hanya Allah, maka akhirnya kita sudah tidak peduli orang itu mau ngejek kita, orang mau gimana, udah bodo amat. Nothing tulus. Tapi sekali lagi ini saya ingetin. Ini harus dibarengi dengan ibadah. Pemikiran seperti ini, pemikiran misalkan, saya itu tidak butuh. Saya tidak butuh kepada makhluk. Tapi tidak dibarengi dengan ibadah, tidak dibarengi dengan wirid, tidak dibarengi dengan zikir, tidak dibarengi dengan ikhlas, tidak dibarengi dengan yang lain, itu klaim kosong. Klaim kosong hanya akan mengantarkan antum kepada satu kesombongan. Yang kedua yang lebih parah, antum akan mati, akan tetapi di dalam catatan amal antum sangat sedikit sekali. Jadi intinya amal itu juga sangat menentukan. Amal itu sangat menentukan. Jadi pertama antum harus yakin antum nggak punya apa-apa, Allah yang punya segalanya. Jangan butuh kepada celaan, jangan butuh juga kepada pujian, celaan, jangan butuh kepada pujian, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah itu insya Allah akan memberikan kita kekuatan untuk berusaha al-i'rad anin nas wal iqbal ala Allah. Jadi kita berpaling dari makhluk hanya menuju kepada Allah SWT saja. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya silakan. Silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan lagi pada Habib terkait masalah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena soal itu ada dari tambah pertanyaan dari Bapak Akbar Hilman. Ya.
Kalau mau baca ratib haddad al-atas hizib Nawawi, baiknya mulai dari mana, Habib? Baik, mulai dulu wirid apa namanya gini. Imam At-Tos itu memang gurunya Imam Haddad. Tapi kalau antum mau baca yang lebih ringan ya baca Al-Haddad. Ya, soalnya menurut sebagian baca At-Tos dulu karena gurunya. Karena dan dua-duanya juga ringan, tapi jangan maksa lah, jangan maksa ya, jangan maksa. Baca rotib haddad saja. Baca rotib haddad. Halus ya. Baca rotib haddad saja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa baru atos dengan haddad. Nanti tambahin lagi alidrus. Nanti tambahin lagi Hizib Nawawi, Hizbul Bahar. Kalau lagi tergencet, Hizbun Nasor. Kalau lagi ditambah hatin, bacalah wirid satron ya. Begitu ya. Baik. Dari Bapak Hadi Kusuma, bagaimana cara kita menghilangkan niat untuk bermaksiat kepada Allah? Ya, baik. Sebenarnya begini, kalau misalkan kita di dalam ranah ilmu tasawuf itu kan ada namanya syekh. Ya, antum adukan saja keinginan maksiat antum apa gitu. Itu aja. Kepada alladzi fatahallahu lahu wa kasyafa lahu hijabak. Al-hijab alladzi yahulu bainak wa bainahu kasyafahullah an. Jadi Allah mengkasyaf hijab yang ada di antara antum dengan dia. Bisa melalui perantara antum cerita atau bisa melalui Allah sendiri kasyaf. Nanti dia kasih tahu sama antum. Nih, kamu penyakitnya begini. Nah, jadi antum berdoa supaya dapat syekh seperti itu. Kalau memang belum punya syekh seperti itu, berdoa sama Allah seperti doanya Uwais Al-Qarni. Mohon maaf, berdoa seperti doanya para ulama tasawuf, yaitu doa yang isinya itu berharap supaya ditarbiyah dan dididik seperti Uwais Al-Qarni. Allahumma rzuqna tarbiyah al-Uwaisiyah. Allahumma rzuqna tarbiyah al-Uwaisiyah. Ya Allah, tolong berikan saya pendidikan tarbiyah sebagaimana pendidikan yang kau berikan kepada Sayyidi Uwais. Karena Sayyidi Uwais Al-Qarni itu nggak punya guru ngaji. Sayyidi Uwais Al-Qarni. Cuma dia khidmah kepada emaknya, khidmah kepada uminya. Akhirnya Allah ajarkan itu ilmu hingga menjadi Sayyidi Tabi'in. Itu ibaratnya Tabi'in rasa sahabat. Nasi putih rasa kebuli. Uwais Al-Qarni itu nasi putih rasa kebuli. Meskipun nggak punya guru, tapi gurunya adalah Allah. Ya, baik. Bu Cici Habib ada bagaimana meningkatkan iman yang sering turun? Ya, meningkatkan iman yang sering turun. Iman itu memang problematika juga ya, karena sampai dinazomkan di dalam Jawharatut Tauhid itu. Jadi ziyadatul iman itu bi ziyadatil amal. Ya. Nafsul iman itu bi nafsil amal. Jadi karena kita itu amalannya kurang, akhirnya imannya turun. Karena kita amalannya bertambah, iman kita naik. Itu di Jawharatut Tauhid disebutkan. Mananya apa sih? Mananya adalah kalau kita imannya turun, sudah amalan yang paling mudah sekali untuk mengecas iman kita adalah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ashtaqu ilaika ya Rasulullah. Saya rindu kamu ya Rasulullah. Dosa ini rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, jangan kau haramkan syafaat Rasulmu pada hamba ya Allah. Udah antum bermunajat aja, minta sama Allah. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Ya. Barang siapa memang dikasih doa sama Allah haramkan baginya adalah ijabah, ya. Baik, Habib. Dari Bapak Muharram Ahmad, kapan afdalnya untuk mengistiqomahkan Hizib Nawawi? Terima kasih. Hizib Nawawi, iya, ba'da subuh. Istiqomahkan ba'da subuh atau waktu duha. Ba'da subuh atau waktu duha. Itu bagus sekali ya.
Bagus sekali. Jadi ini banyak yang tanya di Instagram, cuman pertanyaan banyak sekali nih. Aduh. Ada yang tanya nih, Assalamualaikum Habib, izin bertanya, saya sudah sholat istikharah tapi masih belum dapat petunjuk apa yang harus saya lakukan. Istikharah itu antum lakukan bukan pada saat antum galau. Istikharah itu antum sudah memutuskan untuk membeli sesuatu misalkan. Tapi ya memang syariatnya adalah kita disuruh istikharah. Apa tuh istikharah? Ya meminta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena pilihan Allah lebih bagus dari kalau kita masih galau ya jangan istikharah. Putuskan dulu mau pilih yang mana. Sesuai tak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat sudah istikharah ya. Jangan pas lagi galau. Itu bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Kalau masih galau ya berarti jangan istikharah dulu. Kapan afdolnya baca rotib haddad? Sebagian mengatakan ba'da isya diakhirkan. Sebagian lagi mengatakan ba'da subuh sama ba'da asar. Ya. Jadi antum tinggal pilih saja. Terkadang saya sampaikan ba'da subuh, ba'da asar. Ya. Kapan waktu paling bagus baca rotib haddad ya begitu. Tapi paling bagus apa? Paling bagus ya antum baca itu aja. Jangan sampai antum pilih-pilih waktu terus gak kebaca. Wah ini nanti bacanya ba'da isya. Ya sudah nggak usah baca. Udah baca aja. Ya, baca sekarang gitu. Apa hukumnya bermakmum pada imam yang mabuk? Namun kita baru sadar ketika selesai sholat. Ya kalau kita sudah tahu ya berarti sholat kita nggak sah. Kalau sholat kita maksudnya jamaah kita tidak dapat. Ya kalau kita melakukan semuanya sendiri, misal Fatihah kita nggak ikut Fatihah dia, kita baca Fatihah. Nggak diwakilkan sama bacaan dia. Gitu ya. Kalau misalkan Fatihah kita masih diwakilin sama bacaan dia, ya dia mabuk, ya berarti kita harus ngulang. Tapi ihtiyatnya, hati-hatinya kita harus tetap ngulang. Baik. Jadi yang terakhir Habib barangkali saya akan bertanya ke Habib. Ya. Kadang-kadang kita dalam sholat ini, Habib, kita datang dari luar, terlambat jadi masbuk, tiba-tiba ada orang yang sudah berjamaah dan ternyata imamnya ini tidak faqih. Tidak faqih. Jadi sholatnya kalau sesuai dengan sholat Rasulullah itu layaknya untuk dikatakan pada innaka lam tusolli. Tapi si makmum yang masbuk ini sudah terlanjur masuk. Apa yang harus dia lakukan dalam situasi begitu? Ya mufarokoh. Kalau misalkan kita melihat mukhalafah di dalam, misalkan imamnya pakai kaos oblong, terus pakai jeans, ketika dia ruku, ya ada sesuatu yang kelihatan, tapi dia tutup segera. Habis itu dia sujud makin kelihatan, nggak tutup segera, udah antum sholat sendiri aja udah. Mufarokoh aja. Gimana cara ngikutin gerakan dia sudah selesai. Ya. Gitu ya. Jadi ya saya kira ini ada lagi nih Buya, hukumnya jika punya teman pintar ngaji tapi nggak mau ngajarin orang belum bisa ngaji. Mungkin antum kurang bawakan dia bakwan. Coba bawain bakwan ajarin saya ngaji. Mungkin dia mau ngaji ya. Antum minta diajarin sama dia nggak mau bawain bakwan. Gimana mau diajarin? Ya. Baik, akhir insyaallah Maulana, jazakallahu khair Maulana. Terima kasih banyak Habib atas kajian kita pada malam hari ini tentang masalah niat, tentang masih. Mudah-mudahan hati kita semakin bersih, ibadah kita semakin lurus, semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Habib, para guru-guru kita, dimanapun mereka berada, yang telah mengajarkan agama ini dengan tulus, dan juga sesuai dengan tuntunan para ulama, tuntunan Rasulullah SAW, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkhusus untuk guru kita, Syekh Ali Jabir, bacakan surah Al-Fatihah, dan untuk guru kita semua dan untuk kita semua agar senantiasa berada dalam penjagaan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus untuk guru kita yang mulia Habibana Habib Ges, apabila ada yang ingin disampaikan yang terakhir kami persilakan.
Jazakallah khairan. Kita baca suratul Fatihah untuk Imam Bukhari. Kepada para muhaddisin semua, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, masyayikhuna wa masyayikhhukum min sadatil Ba'alawiyah, wa min sadati Syadziliyah, wa Rifaiyah, wal Badawiyah, wa Dasukiyah, wal Qadiriyah, wa Tijaniyah, wa Naqsyabandiyah, wa jami'i sadat, wa bil khusus ila jami'i masyaikh alladzina ittasala sanaduna bihim zahiran wa batinan, wa khususan laruh al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari wal Imam Asy-Syafi'i wal Imam Asy-Syadzili wal Imam Uwais al-Qarni wa usul furu'ihim wal Imam Abdullah bin Haddad wal Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran wa jami'i sadati ahli Ba'alawi al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidil Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usul furu'ihim ajma'in lahum wa yarhamuhum wa yu'id darajatihim wa yanfa'na bi 'ulumihim wa asrarihim wa nafa'ati fid dunya wal akhirah warzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim amin ya rabbal alamin. Wa bil khusus la ruhi sayyidi al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari nafa'ana Allah taala bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyaikh fi dar amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Dan semoga musibah yang ada di Indonesia ini jangan ditanggapi dengan chaos ya. Yang jelas kita harus banyak doa, banyak baca hizib nasor, ya banyak baca wirid sakron kalau memang dibutuhkan. Tingkatkan kewaspadaan. Buat jamaah tolong jaga ustadz-ustadznya ya, jaga muazinnya, jaga habaibnya. Buat para muhibbin ya, jaga habaibnya, jaga buyanya semua dijaga, didoakan ya, jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai kita menjadi orang yang berpartisipasi di dalam kepunahan para ulama ya, karena pewaris para nabi ini ulama. Antum bisa kerja cari uang enak karena ada ulama yang membimbing soal agama. 4, kita bertanya kehidupan dunia akhirat. Kalau pada mati nanti yang naik orang bodoh. Kalau nanti orang bodoh yang naik, antum nanti minta fatwa istifta sama dia sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kalau sudah nggak ada ilmu, sudah bahaya itu. Itu sudah betul-betul kiamat mau datang. Maka jaga ulama kita ya. Hadza minni astaudiukumullah. Syukran Buya kepada antum semua ya, teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.